Tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Tapi tahukah Anda tentang seluk-beluk dari tahun baru ini? Sejarah tahun baru, dan tahukah Anda pada zaman dulu tahun baru ini hanya diperingati dengan merebus kacang antar tetangga? Dan juga tahukah Anda bahwa setiap tahunnya ya di Indonesia ketika perayaan tahun baru itu terjadi pelonjakan pembelian kondom. Tentunya terjadi seks bebas pada malam itu. Pertanyaannya, apakah tahun baru ini akan menjadi ritual budaya seks bebas di Indonesia? So, untuk menjawab itu, kita mulai pembahasan ini. Oke guys, jadi di depan ini sudah ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Nih ada tentang sejarah tahun baru, juga ada tentang fakta seks bebas di tahun baru ya, fakta meningkatnya seks bebas di tahun baru, dan yang terakhir adalah sebuah pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, yaitu akankah atau apakah seks bebas akan menjadi ritual budaya pada tahun baru. Oke, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah tahun baru. Jadi ternyata asal-usul tahun baru berawal dari Mesopotamia. Berdasarkan catatan sejarah, perayaan tahun baru yang paling awal terjadi di Mesopotamia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Wadaw, susah sekali. Yang kini dikenal sebagai Irak. Ternyata dulu itu ada perbedaan dalam waktu tahun baru itu sendiri ya. Bangsa Romawi itu dulu awalnya menggunakan tanggal 1 Maret untuk perayaan tahun baru. Nah, sedangkan di budaya lain itu menggunakan equinox musim gugur atau titik balik matahari musim dingin untuk menandai tahun baru. Jadi ada perbedaan diferensiasi pada saat itu tentang waktu di tahun baru. Nah, barulah pada tahun 1982 saat Gereja Katolik Roma mengadopsi kalender Gregorian, perayaan tahun baru, waktu perayaan tahun baru itu serempak menjadi pada tanggal 1 Januari. Januari ini diambil dari kata Janus yang merupakan dewa dengan dua wajah, satu melihat ke depan dan satu melihat ke belakang. Nah, ternyata dari beragam tradisi dan pemujaan pada tahun baru, makna tahun baru bagi orang pada saat itu terus berubah, terus mengalami pergeseran. Banyak orang yang mulai membuat resolusi untuk mengubah kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baik. Seperti orang Persia kuno yang memberi hadiah telur pada saat tahun baru. Tradisi ini melambangkan produktivitas yang meningkat di tahun yang baru. Tahun baru juga itu ternyata dijadikan momen untuk memohon keberuntungan di tahun yang akan datang. Ya, resolusi berdoa mungkin ya. Nah, di Amerika terdapat tradisi makan kacang polong hitam sebagai harapan untuk tahun baru ini. Kemudian pada tahun 1988, perayaan tahun baru dilakukan dengan lagu tradisional Auld Lang Syne, yaitu lagu yang berarti waktu yang berlalu, ditulis oleh penyair Skotlandia Robert
bonds berdasarkan cinta rakyat yang berkembang pada saat itu. Sejarah perayaan di pusat-pusat kota di berbagai negara itu ternyata disebut-sebut berawal dari Times Square, New York. Itu pada saat itu ketika perayaan di atas atap One Times Square pertama kali berlangsung pada tahun 1904 untuk meresmikan kantor baru Times Square. Nah, perayaan yang dilakukan itu dengan menyalakan kembang api. Lalu ada perbedaan lagi dalam perayaan tahun baru. Ini terjadi pada tanggal 31 Desember 1907. Itu pada saat itu terjadi perayaan tahun baru dengan cara menjatuhkan bola pertama di One Times Square. Lalu pada tahun 1942 dan 1943 penurunan bola ditunda karena Perang Dunia. Saat itu kerumunan merayakan tahun baru dengan kesunyian. Jadi sempat vakum dulu nih perayaan tahun baru karena pada saat itu sedang Perang Dunia. Ya, mirip tahun kemarin lah karena COVID ya. Nah, saat ini tahun baru dibuat dengan semeriah mungkin. Dimulai dari pesta, trompet, kembang api hingga petasan. Dan kita lihat semakin hari semakin megah ya, dibuat semakin wah, dengan konsep-konsep yang juga semakin baru gitu. Itulah perayaan tahun baru. Nah, ada yang menarik, jadi ternyata asal-usul dan sejarah tahun baru itu selalu mengalami perubahan sejak pertama kali dirayakan. Yes, dari mulai hanya dirayakan sederhana yang tadi saling memberi telur ya oleh orang perang Persia dan juga oleh orang Amerika yang merebus kacang polo, dan sampai saat ini perayaan tahun baru itu sampai dirayakan semeriah mungkin di seluruh dunia. Jadi itu guys, sejarah tentang tahun baru. Bagaimana pendapat Anda? Apabila kamu punya pendapat lain, silahkan untuk komen di bawah ya. Dan kita next ke pembahasan yang selanjutnya. Ini tentang seks di tahun baru. Dilansir dari beberapa media online seperti FIFA.com, Tribun News, Suara.com dan lain-lain ya, dan banyak sekali. Di sana dikatakan bahwa terjadi pelonjakan pembelian kondom pada malam tahun baru. Ini dari FIFA.com, yaitu dia mewawancarai salah satu karyawan toko. Pada saat itu karyawan itu mengatakan bahwa sudah 20 kotak alat kontrasepsi yang terjual sejak hampir 1 minggu sebelum tahun baru. Jadi harganya itu bervariasi, ada yang 20.000 dan ada juga yang 24.000 per kotak. Dan juga ada karyawan Alfamart yang namanya itu Kak Nabila ya. Jadi kata Kak Nabila, nanti pada malam pergantian tahun baru biasanya penjualan kondom sangat meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Pembeli kondom akan lebih banyak pas malam tahun baru. Ini hal yang ya menarik dalam artian, why, kenapa bisa seperti ini? Kenapa malam tahun baru menjadi ajang seks bebas di kalangan remaja, khususnya di Indonesia ya, kita bahas di Indonesia. Mungkin jawaban yang paling tepat itu karena mungkin suasana ya, dan juga sejarah yang dihadirkan pada malam tahun baru. Ya, mungkin berpendapat memiliki persepsi bahwa apa yang dilakukan pada saat itu akan menjadi sebuah sejarah, momentum dan suasananya yang sangat-sangat mendukung. Ditambah mereka berduaan bebas kemanapun dan ya pikiran liarnya mungkin bermain di sana. Tapi pertanyaan yang menariknya itu, apakah ritual seks bebas ini akan menjadi budaya pada saat malam tahun baru? Karena jika kita tadi uraikan sejarahnya, ternyata perayaan tahun baru setiap tahun, setiap masa itu mengalami perubahan. Dari mulai tadi kan hanya makan kacang polo, hanya berbagi telur, hanya perayaan kembang api saja dan sebagainya, itu terjadi perubahan. Dan sebuah pertanyaan yang relevan, yang logis juga, apakah mungkin juga akan terjadi menjadi ajang seks bebas bagi remaja, seks bebas bagi masyarakat pada saat malam tahun baru? Ini hanya pertanyaan. Ya, siapa yang mau menjawabnya? Ya Anda sendiri, Anda yang menjalani ya. Tapi jika saya boleh berkenan untuk berpendapat, ya jika pertanyaan liar itu ditanyakan kepada saya, jawaban saya ya mungkin itu bisa akan terjadi.
Dan mungkin nanti suatu seks bebas akan menjadi hal lumrah yang dilakukan pada malam tahun baru. Melihat momentum itu menjadi sebuah momentum yang mungkin berharga pada beberapa orang, dan ya momentum suasana dan sebagainya menunjang untuk melakukan hubungan seperti itu. Dan yang paling penting, fakta sejarah mengatakan setiap tahun budaya dalam perayaan tahun baru ini berbeda, memiliki perbedaan, dan tidak menutup kemungkinan jika kita tidak sadar, dan jika kita tidak saling mengingatkan, dan jika kita tidak merubah tentang budaya ini, tidak menutup kemungkinan budaya seks bebas akan menjadi ritual budaya pada pergantian tahun baru. So tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Kita harus membuat satu mindset bahwa tahun baru ini adalah sebagai ajang untuk memperbaiki diri, ajang untuk resolusi, untuk bertabayun, untuk introspeksi. Itu yang paling penting. Jangan sampai dibiasakan dengan menjadi budaya seks. Karena mungkin saja bahwa tahun baru ini bisa jadi ritual budaya seks jika kita membiarkan itu terus berulang. Jadi semangat untuk menebar kebaikan. Jadi gitu teman-teman ya, pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat dan ada value yang bisa diambil oleh teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.